Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di mata kuliah Kebijakan dan Strategi Pemasaran. Materi ini merupakan pengayaan di sesi ke-8 yang akan membahas mengenai pemasaran digital. Pernahkah kalian memerhatikan produk yang kalian gunakan sehari-hari? Bangun tidur mengecek pesan di handphone, olahraga menggunakan jam tangan pintar untuk mengukur jarak dan kecepatan. Belum lagi ketika COVID-19 melanda, berbelanja online menjadi sebuah keniscayaan, hingga bekerja maupun belajar pun dilakukan dari rumah. Disrupsi ini telah menjadi new normal, sehingga terjadi perubahan dalam berbagai aktivitas, seperti pembayaran, berbelanja, pendidikan, hiburan, hingga transportasi. Di sisi lain, COVID-19 telah membawa perubahan negatif terhadap sektor usaha. Grafik ini menggambarkan sektor-sektor yang paling terdampak, seperti akomodasi, makanan minuman, jasa lainnya, hingga perdagangan. Tentu harus ada strategi yang baik dalam pemulihan keadaan ini. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia diketahui penetrasi pengguna internet meningkat sebesar 8,9% dari tahun 2018. Facebook sebagai media sosial yang paling sering digunakan dan rata-rata waktu yang dihabiskan untuk berinternet lebih dari 8 jam per hari. Data ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik dari sisi penggunaan teknologi. Pemasaran digital dapat menjadi strategi yang baik yang dapat digunakan para pelaku usaha dalam memasarkan produk dan layanan yang dimiliki. Untuk itu, mari kita pelajari apa itu pemasaran digital, manfaatnya, perbedaannya dengan pemasaran tradisional, lalu apa yang perlu diperhatikan dalam pemasaran digital, serta elemen-elemennya. Mari kita mulai masuk ke dalam agenda pertama. Pemasaran digital adalah salah satu jenis pemasaran yang banyak digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan dan menjangkau konsumen menggunakan saluran digital. Salurannya apa saja? Ada email, blog, sosial media, dan banyak lagi yang akan dibahas dalam slide selanjutnya. Manfaat dari pemasaran digital. Pemasaran digital memberikan kesempatan kepada produsen untuk berinteraksi dengan konsumen, memahami konsumen lebih baik, dan menciptakan kepercayaan. Pemasaran digital juga memberikan kesempatan untuk mengiklankan produk dan jasa kepada konsumen berdasarkan aksi dan minat konsumen di internet. Selain itu, dari sisi biaya juga lebih murah dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Lalu, apa perbedaan pemasaran tradisional dan digital? Pertama, dari sisi bentuk, pemasaran tradisional berbentuk print, broadcast, direct mail, dan telepon, sementara pemasaran digital berbentuk iklan online, email pemasaran, media sosial, SMS, pemasaran afiliasi, search engine optimization, dan pay-per-click. Kemudian dari sisi interaksi, pemasaran tradisional tidak ada interaksi dengan penonton, sementara pemasaran digital ada interaksi dengan penonton. Dari sisi pengukuran, hasilnya mudah diukur untuk pemasaran tradisional, sementara pemasaran digital hasil sebagian besar mudah diukur. Dari sisi kampanye, kampanye iklan direncanakan dalam waktu yang lama untuk pemasaran tradisional, sementara pemasaran digital kampanye iklan direncanakan dalam waktu yang singkat. Dari sisi biaya, pemasaran tradisional mahal dan memakan waktu, sementara pemasaran digital murah dan cepat untuk mempromosikan barang dan jasa. Dari sisi strategi, keberhasilan strategi dapat dirayakan jika perusahaan dapat menjangkau halayak lokal yang besar untuk pemasaran tradisional. Sementara untuk pemasaran digital, keberhasilan strategi dapat dirayakan jika perusahaan dapat menjangkau sejumlah halayak lokal yang spesifik. Dari sisi kampanye, pemasaran tradisional, satu kampanye berlaku untuk jangka waktu yang lama, sementara untuk pemasaran digital, satu kampanye cepat berubah dan inovasi dapat dikenalkan dalam kampanye manapun. Kemudian, dari sisi jangkauan, pemasaran tradisional jangkauan kepada pelanggan terbatas karena terbatasnya teknologi pelanggan. Sementara pemasaran digital jangkauan kepada pelanggan lebih luas karena berbagai macam penggunaan teknologi pelanggan. Dari sisi exposure, pemasaran tradisional exposure 24/7 sepanjang tahun tidak memungkinkan. Yang berbeda dengan pemasaran digital di mana exposure 24/7 sepanjang tahun sangat memungkinkan. Dari sisi viralitas,
Pemasaran tradisional tidak ada kemampuan untuk viral, sementara untuk pemasaran digital ada kemampuan untuk viral. Dari sisi komunikasi, pemasaran tradisional komunikasi satu arah, sementara pemasaran digital komunikasi dua arah. Dari sisi tanggapan, pemasaran tradisional tanggapan hanya dapat terjadi selama jam kerja, sementara untuk pemasaran digital tanggapan atau timbal balik dapat terjadi kapanpun. Lalu, hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemasaran digital? Yang pertama, konten yang menarik, up-to-date, dan otentik yang kemudian diupload di dalam website. Website ini berguna sebagai etalase produk-produk yang dijual untuk mencapai search engine optimization. Yang kedua, database konsumen. Sangat penting diperlukan untuk menawarkan produk-produk yang spesifik sesuai dengan target pasarnya melalui email mereka. Email merupakan alat yang cukup efektif untuk memasarkan produk yang spesifik dan memerlukan penjelasan secara pribadi. Ketiga, penggunaan sosial media seperti YouTube, Twitter, maupun Instagram untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan yang dilingkan ke website yang telah dibuat. Ketiga hal tersebut berguna untuk membangun komunikasi dalam upaya mendekatkan produk yang ditawarkan dengan konsumennya untuk mencapai tujuan pemasaran yaitu AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Ada 8 elemen pemasaran digital. Yang pertama, konten marketing, kemudian periklanan online, email pemasaran, media sosial, pesan teks, pemasaran afiliasi, pengoptimalan media telusur atau search engine optimization, dan pay per click. Berikutnya adalah penjelasan tentang setiap elemen dari pemasaran digital. Konten marketing adalah blog, video, infografis, dan case study yang dapat menarik minat dari konsumen terhadap merek barang dan jasa yang ditawarkan. Di sini ditampilkan salah satu website kosmetik lokal. Salah satu bagiannya memuat tentang blog yang berisi cerita dari orang-orang yang menginspirasi hingga tips dan trik untuk berias. Menarik bukan? Tentu hal ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya. Kedua, periklanan online. Periklanan online disebut juga periklanan internet yang menyediakan konten dan iklan yang sesuai dengan minat konsumen. Pengiklan meletakkan produk atau layanan mereka di situs web mereka sehingga konsumen atau pengguna mendapatkan informasi secara gratis. Pengiklan harus menempatkan iklan online secara lebih efektif dan relevan. Melalui periklanan online, perusahaan dapat mengontrol anggaran dan memiliki kendali penuh dalam waktu. Dalam hal ini, menggunakan mesin pencari yang kemudian diarahkan ke situs web miliknya. Email marketing. Pesan terkait dengan produk dan jasa yang dikirimkan melalui email kepada pelanggan ataupun konsumen yang potensial. Elemen pemasaran digital ini dibentuk untuk membangun merek dan loyalitas konsumen, membangun kepercayaan dan kesadaran merek. Jika menggunakan Gmail, email marketing ini akan masuk ke dalam kategori promotion. Contohnya promosi Heavy Press ini. Media sosial memungkinkan orang-orang untuk membuat, bertukar ide, informasi, dan gambar tentang produk perusahaan. Contohnya LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook yang dapat digunakan untuk mengiklankan produk dan layanan melalui teks, video, maupun gambar terkait merek dan menarik konsumen mereka yang menggunakan banyak waktunya untuk bersosial media. Masing-masing media sosial memiliki karakter tersendiri yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Gemes banget, ada banyak Jika suka bersosial media, sering melihat para influencer hingga selebriti yang mempromosikan produk atau layanan seperti ini kan? Merupakan jenis pemasaran berbasis kinerja. Perusahaan memberi penghargaan afiliasi untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang mereka bawa melalui upaya pemasaran yang mereka buat atas nama perusahaan. Contohnya endorsement dan paid promote. Pesan teks adalah cara mengirimkan informasi tentang produk dan layanan dari perangkat seluler dan ponsel pintar. Menggunakan SMS untuk kampanye mendapatkan hasil yang lebih cepat dan substansial. Biasanya, SMS dikirimkan saat konsumen berada di wilayah tertentu dan menginformasikan promo yang sedang berlangsung di dekat wilayah konsumen.
Contohnya, promo dari IM3 ini. Pay per click. Cara menggunakan iklan mesin telusur untuk menghasilkan klik ke situs web secara berbayar. Hal ini bisa muncul di hasil mesin pencari, image, video, dan lain-lain dengan membayar. Bayar per klik merupakan cara terbaik untuk iklan perusahaan karena menghasilkan biaya rendah dan keterlibatan lebih besar dengan produk dan layanan perusahaan. Lalu ada yang dinamakan dengan SEO atau Search Engine Optimization, proses yang memengaruhi visibilitas situs web atau halaman web di file hasil penelusuran alami atau tidak berbayar mesin telusur. Diawali dengan membuat konten dengan kata kunci yang spesifik yang relevan terhadap target audiens yang membuat audiens menuju ke website yang berisi konten marketing. Hal ini terus dikelola sehingga ranking website tersebut muncul yang pertama di mesin pencari. Contohnya ini, apa itu TikTok? Lalu muncullah tricknet.com sebagai hasil pencarian pertama. Nah, itulah teman-teman mahasiswa sedikit gambaran terkait dengan pemasaran digital. Semoga dapat bermanfaat. Jika ingin mengetahui bagaimana sih penerapan pemasaran digital pada perusahaan ataupun UMKM, simak di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.